Assalamualaikum, masih bergabung di kelas saya MSDM dan saat ini kita membicarakan mengenai testing and selections dan di situ ada interview. Nah, siapkah Anda nanti kalau Anda melamar di sebuah perusahaan atau organisasi, di situ pasti ada yang namanya testing and selections. Nanti kita akan menemukan yang terbaik, ya. Apa yang diinginkan oleh perusahaan itu ada pada diri Anda. Sebaliknya Anda pun juga demikian. Apa yang Anda inginkan, Anda akan peroleh di dalam perusahaan. Nah, jadi perusahaan itu meyakinkan ya bahwa ya tidak ada yang lebih penting daripada hiring and developing people. Itu dikatakan oleh Lawrence Gosidi dan juga oleh Jack Ma ya, bahwa the most important things is to make the technology inclusive ya, dan make the world change ya. Kemudian pay attention to those people who are 30 years old because those are the internet generations ya. Sekarang ini kita alami ya, pandemi COVID-19 menantang keterampilan kita, kemampuan kita di dalam menggunakan teknologi komunikasi. Itu kata Jack Ma. Oke, nah kita harus paham juga ya bahwa the job landscapes pada tahun 2022 ya, di situ ada daftar 10 emerging ya, dan tentunya kalau boleh kita lihat di dalam daftarnya yaitu data analyst and scientist ya, sampai dengan information technology services dan it happens now. Jadi COVID-19 ini sepertinya diakselerasi. Kita harus paham dengan yang namanya information technology ya, dan itulah yang nanti menguat pada masa yang akan datang. Dan yang declining juga ada ya, yaitu apa, data entry clerks sampai dengan postal service clerks. Jadi yang berbau-bau clerks itu akan hilang ya, digantikan oleh mereka yang punya peran ya sebagai misalnya programmer ya, memahami betul bagaimana berkomunikasi secara canggih ya. Dan terjadi yang namanya automation ya, jadi mesin itu akan menggantikan peran human ya, dan persentasenya semakin besar dari 2018 sampai 2025. Nah, ini sama ya seperti tadi yang saya katakan 2022 skills outlook ya. Dan kalau boleh kita bercerita dari yang namanya analytical thinking and innovations, persis seperti yang pada saat pertemuan pertama saya sampaikan, di situ ada gap antara tuntutan dengan apa yang dimiliki, yaitu adalah innovation dan kreativitas. Pada industri 1.0 sampai dengan 4.0 itu akan berbeda. Pertanyaan adalah, yang pertama tentunya entitlement, kemudian 2.0 itu adalah competence, 3.0 maaf itu adalah selectivity, dan yang terakhir adalah competitiveness. Nah, maka yang di-hire apa? The only those with high potentials ya, sampai dengan mereka expectation-nya benar-benar secara extremely dan always change and dynamics ya, itulah paradigm yang harus dihadapi mau tidak mau ya. Terjadi yang namanya new performance management cultures ya. Oke, nah kita melihat kembali ya bagaimana workflow-nya, alur dari typical human capital ya. Pertama tentu harus Anda pahami, di situ ada job analysis ya. Silakan Anda pahami ya, pengertian apa sih job analysis. Kita paham betul apa yang dilakukan oleh orang dan apa persyaratan minimal yang harus dimiliki oleh orang tersebut. Sebagai seorang dokter ya pasti ada persyaratan minimum yang harus dimiliki. Yang utama tentunya adalah izin praktek ya, dan juga keterampilan dia sebagai dokter. Makanya pendidikan dokter itu takes time ya. Oke, yang selanjutnya adalah workforce planning, perencanaan. Lalu ada rekrutmen, kemudian ada onboarding, ada performance management, jadi pengelolaan dari yang namanya kinerja harus dikelola. Nah, tetapi kemudian kalau ada gap di situ harus kita berikan apa? Training ya, pelatihan and performance support. Ada succession planning kalau itu ada perpindahan atau pergantian dari level manajerial
ya, dan juga ada compensation and benefit CNB istilahnya, ya, dan critical skills gap analysis. Ya, ini semua adalah yang namanya workflow. Ya. Oke, kemudian kita lihat ya bahwa apa tuh yang dinamakan rekrutmen. Rekrutmen itu ya terus-menerus, sebenarnya pengertian rekrutmen dan seleksi itu tidak hanya pada tahap awal orang melamar, tetapi pada ketika si karyawan atau pegawai itu terlibat di organisasi itu sebenarnya perusahaan melakukan seleksi terus. Seleksi siapa yang mau dipromosi, seleksi siapa yang mau demosi, ya, kebalikan dari promosi ya. Nah, ini jadi tentunya proses rekrutmen di sini tentunya untuk mengisi ya. Nanti hasilnya adalah sekumpulan kandidat yang potensi ya. Dan satu kata kunci ya, person job fit atau person organization fit, PO fit ya. Makanya ada the best man. Nah, ini agak gender juga ya, harusnya the best people ya, atau the best person ya, karena ini mengacu pada pria. The best talents. Nah, ini bicara talent, tentunya yang dilihat itu talentanya ya. Kemudian on time dan tentunya dalam budget yang pas ya, karena kalau itu terlalu mahal perusahaan juga tidak mampu melakukan itu. Tapi yang sejak awal saya katakan, why is it important to test and select employees ya, maka harus ada alat seleksi itu memenuhi persyaratan reliability dan validity. Jadi free from error untuk reliability, validity itu berarti sah, valid, menguji apa yang mau diuji. Kalau mau mengukur tinggi badan, ya jangan pakai timbangan. Kalau mengukur suhu badan, tidak pakai ukuran sentimeter, tapi memakai termometer, ya kan. Jadi itu yang dikatakan dengan validity. Reliability, orang harus konsisten, maksudnya ketika diukur tinggi badan 170, diukur oleh orang lain juga sama, walaupun ya mengukur orang lain dan hari yang berbeda. Jadi ketika itu sama berarti itu konsisten. Nah, makanya kemudian the question di situ, apakah Anda akan menjadi apa ya? Mau menjadi berkarir di mana? Ya, ini pilihan. Kembali lagi bahwa ketika melamar Anda harus melihat profil diri Anda sendiri. Mau menjadi trainee, mau menjadi expert, atau menjadi entrepreneur. Artinya Anda business owner, nggak usah melamar, tapi Anda malah membuka lapangan kerja ya, Anda jadi bos ya. Tapi Anda juga memanage time-nya harus bagus. Jadi do what you love and love what you do. Itu harus Anda terangkan. Nah, sekali lagi saya ingin mengatakan bahwa seseorang itu mempunyai yang namanya potensi, ya, mempunyai sifat, mempunyai karakteristik. Sehingga ketika mempunyai karakteristik, mempunyai sifat, itu dicocokkan dengan pekerjaan yang cocok dengan dirinya. Seorang yang praktikal, seseorang yang materialistik, stable, itu cocok ya ketika dia bekerja di automekanik ya, di assembly workers, mechanical engineer, dia pas sekali ya. Dan seterusnya Anda baca di slide saya ini ya. Kalau dia kreatif, impulsif, idealistik ya, dia akan menjadi novelis, dia menjadi advertising copywriter dan sculptor. Nah, ini terus ya Anda bisa pahami bagaimana kalau Anda menjadi manajemen training and expertise ya, tentunya berbeda. Kalau sebelah kiri adalah generalis dan sebelah kanan adalah dia spesialis, dia paham betul secara mendalam. Sedangkan untuk generalis ini ya dia tahu semua tetapi hanya di permukaan ya. Jadi know many things ya, seperti dokter umum ya, dan di sebelah kanan adalah dokter spesialis ya. Apalagi sekarang dokter spesialis ada subspesialis, THT khusus lagi tenggorokan, khusus lagi telinga ya. Nah, ini tantangan ya. Lalu ini adalah flow dari general recruitment, employee candidate, manajemen, kemudian proses rekrutmen dari yang namanya psikotes sampai dengan medical check up. Mengapa medical check up diletakkan di terakhir? Karena itu memakan biaya ya. Oke, lalu ini biasa announcement yang Anda lihat ya, baik di iklan, koran maupun di online internet ya. Silahkan Anda baca, sesuaikan dengan kualifikasi Anda ya. Dan Anda harus memahami apa strength Anda, potensial Anda itu apa. Apakah Anda passion Anda itu di cara ngomong misalnya, sehingga Anda cocok di bagian marketing, atau Anda tidak menyukai ketemu dengan orang, nah itu tadi Anda mungkin digolongkan sebagai introvert.
Jadi everyone has their own strengths. Oke. Nah, preparationnya apa? Silahkan Anda siapkan semacam minimal requirements, ada IPK, bagaimana Anda berbahasa Inggris ya. Oke, dan juga Anda performance Anda. Nah, Anda harus paham bagaimana create good CV, curriculum vitae ya. Ini contoh-contohnya ya, how to create good CV. Anda lampirkan yang penting ya, tentunya potensi-potensi Anda, prestasi Anda, tentunya yang terkait, ada foto, ada ya. Oke. Nah, ini silahkan Anda lihat sendiri ya di contoh-contohnya ini. Siapa tahu Anda mungkin bisa lebih baik lagi ya, dan golden rules-nya silakan singkat, padat, sistematis, rapi, mudah dibaca, info lengkap ya. Siapa Anda itu harus jelas. Anda kan ingin menjual diri Anda ya kan, dalam tanda petik ya, atau tidak menjual dalam arti yang lain gitu ya. Ini golden rules-nya ya, ada nama, kontaknya jangan lupa ya, itu nama ya, profile, peran Anda nantinya, tanggung jawab ya, itu. Jadi para aplikan harus siap dengan interview, dan memang kemudian dicocokkan dengan apa yang dimau oleh organisasi, termasuk budaya organisasi, visi dan misi. Nah, beberapa pertanyaan tipenya adalah berikut, yaitu situations, task, action, dan result. Kemudian tipe-tipenya ya, ada job related, ada stress interview, ada puzzle questions ya. Ini hanya melihat sejauh mana Anda paham ya, apa yang akan Anda lakukan nanti ketika terjadi situasi yang kemungkinan terjadi di perusahaan itu. Nah, ini adalah profiles and employee interviews ya, dari skills, knowledge, traits, dan experience. Nah, ini contoh dari Toyota W dalam melakukan interview, dan memang mengembangkan dan extending the job offer itu bisa judgmental approach, statistical approach, dan pendekatan dua-duanya. Jadi ketika interview bisa karena ya judgment dari si manajer ya, dan mungkin dengan pendekatan yang lain ya. Nah, parameter yang lain bisa digunakan dalam melakukan interview adalah atau melakukan penawaran pekerjaan, tingkat gaji, berapa tunjangan yang diterima, dan apa pekerjaan yang nanti harus Anda lakukan, dan di situ ada negosiasi dan ada agreement. Nah, selanjutnya saya lanjutkan dengan written offer. Di situ Anda bisa baca di sini dari welcome sentence sampai dengan terms employment ketika Anda itu diterima. Nah, selanjutnya tadi untuk karyawan operasional. Nah, sekarang bagaimana dengan level manajerial? Jadi level manajerial seleksinya adalah, kita sebut saja secara singkat adalah assessment center. Nah, assessment center ini tentunya mengukur betul apa yang nanti dilakukan oleh para manajer, termasuk di situ presentasi, kemudian ada in basket exercise, kemudian juga ada business games ya. Nah, ini jadi bisa berupa groups, bisa individu, atau mungkin multi methods ya. Dan kemudian ada panels of line managers yang menguji Anda. Tentunya assessment center itu sangat relevan dengan pekerjaan ya. Nah, lalu tentunya assessment center kemudian dilaporkan ya, menentukan kualifikasinya, apakah dapat dipromosi atau tidak, bagaimana fungsi dari organisasi sampai dengan pelatihan, dan sejauh mana good assessors ini mengobservasi, mengevaluasi, dan melakukan melaporkan performance dari yang lain. Nah, ini contoh bahwa ternyata manajer harus diuji juga ya dengan tadi assessment center, dan mereka tentu ada plus minusnya. Nah, ini kita harus ukur analisis cost and benefit, lebih banyak benefit tentunya daripada cost ya. Direct cost tentu ada, dan indirect cost ada, ini harus dipertimbangkan oleh perusahaan. Nah, yang terakhir ini harus Anda perhatikan adanya perubahan paradigm, habits, priorities, dan kompetensi serta attitudes. Saya kira itu dari saya. Terima kasih atas perhatiannya, dan kita berjumpa lagi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat.